Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI untuk kelas SMP kelas 7. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu tanya dulu, apa kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas atau hadir ketua kelasnya, dipimpin salah seorang temannya ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizkan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Agar supaya ilmu yang kita terima sebentar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya, kemungkinan yang tidak hadir sakit. Mari kita mendoakan teman kita yang tidak hadir. Kalau sakit, semoga Allah mengangkat, mengeluarkan penyakit dari tubuhnya. Dan insya Allah pada pertemuan nanti kita bisa bertemu bersama-sama kembali. Ya, setelah Ibu absen semuanya, Alhamdulillah. Baiklah, Ibu menanyakan perihal ini, menanyakan keadaan supaya kita bisa bersama-sama belajar bersama-sama tentang hal pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai hukum taharah atau taharah ya. Sebelumnya kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu tanya dulu, masih ingat enggak pelajaran pekan lalu? Masih ingat? Ya, alhamdulillah. Masih ingat, alhamdulillah ya. Jadi pelajaran yang lalu itu tentang sholat dan zikir. Sholat dan zikir masih diingat? Tidak boleh, artinya sholat dan zikir itu tidak bisa dipisahkan karena satu implementasi yang menggabungkan kita untuk beraudensi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lewat sholat dan zikir dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salah satu juga pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, itu pelajaran yang pekan lalu. Mari kita membuka sekarang pelajaran mengenai ingin tahu tentang tahara. Bagaimana Habib itu menampilkan Habib? Ya, ingin tahu tentang tahara. Tentu anak-anakku sudah pernah melakukan yang namanya tahara. Cuman barangkali anak-anakku tidak tahu kalau ini namanya tahara ya. Tahara itu dalam artian artinya melakukan membersihkan diri ya, mensucikan diri dari najis dan hadas. Jadi tahara itu membersihkan diri dari najis dan hadas. Jadi perlu kita tahu anak-anakku sekalian, apa itu najis? Ya, tentu penuh pertanyaan pada kita. Dijelaskan apa itu najis. Jadi najis itu adalah kotoran yang menjadi penyebab terhalangnya sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bernajis ya. Jadi najis itu sekali lagi Ibu jelaskan sesuatu yang menghalangi kita melakukan satu
ibadah kepada Allah sehingga terhalang. Sedangkan hadas, ya, kondisi tubuh kita yang tidak suci. Nah, oke, sudah paham itu tentang najis dan hadas, bisa dibedakan, anakku sekalian? Ya, jadi sekali lagi ya, Ibu jelaskan. Najis itu yang keluar dari yang ada dalam celana kita. Maaf, anak-anakku sekalian, ya, jadi tidak usah Ibu sebutkan apa yang ada dalam celana. Yang keluar itulah yang menyebabkan kita bernajis sehingga terhalang untuk kita melakukan sholat, ya. Nah, nanti Ibu jelaskan bagaimana cara mensucikannya. Sedangkan hadas, ya, yang keluar juga dari dalam celana itu, ya, yang anggota tubuh kita, maaf, yang membuat kondisi tubuh kita tidak suci, itulah yang disebut dengan hadas, ya. Nah, apa saja yang harus dibersihkan? Nah, semuanya harus dibersihkan karena kita membahas masalah tahara. Yang harus dibersihkan termasuk badan, pakaian, tempat kita, ya, lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita sehari-hari untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baiklah anak-anakku sekalian. Itulah yang dimaksud dengan najis. Dan najis terbagi 3, ya. Perlu dicatat ya anak-anakku sekalian. Jadi najis itu terbagi 3. Ada namanya najis muhaffafah atau disebut dengan najis ringan. Baik, luar biasa anak-anakku sekalian. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang, ya. Kemudian yang ketiga, tetap disalin ya, apa yang Ibu sebutkan tadi. Jadi najis itu ada 3. Kemudian najis mughallaza, najis berat. Najis berat itu seperti, ya, yang diharamkan, ya. Misalnya sebentar Ibu jelaskan. Jadi kita kembali lagi ke najis ringan. Apa itu najis ringan? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya dari anak-anakku yang bisa menjelaskan najis ringan. Apa itu? Ya, ada yang tahu? Oh, Masya Allah. Baiklah, yang tahu yang di belakang sana, yang duduk di belakang sana, coba jelaskan nak. Oke, bagus. Jadi najis muhaffafah itu, najis ringan itu kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain dari ASI ibunya, dan bayinya belum berumur 2 tahun. Paham itu? Ya, jadi belum berumur 2 tahun. Ada yang punya adik baby enggak? Ada? Ya, kalau punya adik baby, ya, coba diperhatikan. Jadi kalau adik babynya laki-laki, ya, najisnya, kencingnya itu masih status najis ringan, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup kencing yang terkena oleh kencing baby tersebut, cukup ambil air kemudian dipercikkan 3 kali, maka lepaslah dari ikatan najis, ya. Paham semua? Oke, insya Allah mantap, bagus, ya. Kemudian yang kedua, najis sedang atau najis mutawassithah. Najis sedang itu terbagi 2 lagi, ya. Terbagi 2 najis sedang ini. Ada najis sedang yang dilihat wujudnya dan dirasa baunya. Ada juga najis sedang yang tidak dilihat wujudnya karena sudah kering dan tidak ada lagi baunya, tapi dia sudah tersentuh oleh najis sedang. Apa itu najis sedang? Kencing baby anak perempuan, ya, baby perempuan yang belum cukup 2 tahun dan belum makan sesuatu yang lain selain dari ASI ibunya, maka dia najis kencing baby perempuan ini masih status najis ringan sedang, ya. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya, kita ambil air, misalnya ini yang kudungnya Ibu kena ini misalnya, ya. Maaf, Ibu tidak nampilkan videonya. Jadi kita lihat langsung. Ini terkena ini misalnya, popoknya tembus. Ibu gendong babynya.
tembus popoknya, tembus basahan. Jadi cukup disiram 3 kali sudah hilang najisnya, dan kudungnya ibu ini sudah bisa dipakai lagi untuk beribadah ya. Itu cara mensucikan najis sedang atau mutawassita. Apalagi najis sedang itu seperti darah ya, tai kotoran binatang yang halal dimakan. Ingat ya, kotoran binatang yang halal dimakan seperti apa? Siapa bisa kasih contoh daging binatang yang halal? Salah anakku sekalian ya, bukan kotoran anjing, tapi binatang yang yang halal dimakan oleh manusia. Apa itu? Ayam ya, bagus sekali. Apalagi kambing ya, yang ada di sekitar kita lah, yang disebut-sebut bebek dan sebagainya. Ketika kita sudah wudu ya, terus tersentuh oleh kotoran ayam ya, misalnya kita tidak pakai sendal ya, terus injak kotoran ayam ya, notabene-nya ayam itu kan binatang yang dihalalkan ya, maka kotorannya dikategorikan najis yang sedang. Cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya coba perhatikan anak-anakku ya. Cara mensucikannya cukup disiram kaki kita yang terinjak oleh kotoran binatang tersebut ya. Bagaimana dengan yang seperti ibu jelaskan tadi, najis sedang ini, perhatikan ya, najis yang sedang ini terbagi 2 lagi. Ada yang kentara atau kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu bagaimana? Yang kelihatan yang masih kentara basah, masih kentara berbau ya, maka dia termasuk najis yang sedang, dengan catatan dari kencing bayi perempuan ya, yang belum cukup 2 tahun, atau dari binatang yang halal dimakan ya, masih kentara. Jadi cara mensucikannya sama ya, disiram dengan air, meski tidak pakai sabun, selama kita tidak jijik ya. Kedua, najis sedang yang tidak kentara. Yang tidak kentara itu bagaimana? Kemungkinan kudung ibu ini sudah tersentuh oleh kencing bayi perempuan. Cuman karena ibu pakai, akhirnya kudung ini kering ya. Paham anak-anakku sekalian? Maksudnya ibu? Oke ya. Karena sudah kering, terus ibu pakai sholat. Karena tidak kentara ya, bahwa dia sudah tersentuh oleh najis sedang. Jadi tidak kentara ibu pakai. Insya Allah ini Allahu alam ya. Ini dimaafkan oleh Allah. Begitu kita sudah sadar bahwa kudung ini sudah tersentuh oleh kencing, maka disiram ya. Jadi najis sedang ini terbagi 2 ya. Ada yang kentara dan ada yang tidak kentara, disebabkan ada yang masih basah dan ada yang masih kering. Bagus sekali ya. Berarti anak-anakku sudah mulai menalar apa yang ibu sampaikan, dan nanti sebentar ibu tanyakan kembali ya, untuk menguji pemahaman dari anak-anakku sekalian. Selanjutnya, najis apa lagi yang ketiga? Najis apa? Najis mughallasah. Bagus, pintar sekali ya. Najis mughallasah itu najis berat. Najis berat itu berasal dari mana anak-anakku? Berasal dari 2 binatang yang diharamkan oleh Allah, yakni babi dan anjing. Kalau penjelasan dalam buku dan hadis ya, kalau anjing itu cuman air liurnya ya, perlu dipahami ya anak-anakku. Kalau anjing itu cuman air liurnya. Nah, kalau air liurnya yang dijelaskan dalam hadis itu haram, timbul pertanyaan ya anak-anakku, air liur itu dari mana? Coba dipikir, dari mana? Dari dalam mulut binatang tersebut. Pernah anak-anakku lihat anjing jilat-jilat bulunya, membasahi bulunya? Membasahi ya, itulah. Yang membasahi itu adalah air liurnya. Berarti sudah terkontak
air liur dengan binatang tersebut. Makanya menyentuh anjing itu termasuk dari bagian dari najis besar, ya. Nah, kalau babi tidak dipertanyakan lagi, semuanya sudah najis, sudah pasti, ya. Nah, tapi bagian anjing, karena anjing masih berkeliaran di sekitar anak-anakku sekalian, ya, berkeliaran di sekitar sekolah, berkeliaran di sekitar apalagi rumah. Kadang juga kita tidak sengaja tersentuh oleh anjing. Ada anjing yang biasa orang pelihara, ya. Kadang kita gemes lihat itu anjing, kadang kita usap-usap tanpa kita sadari bahwa yang kita usap itu sudah terkontak oleh air liurnya. Nah, maka tangan kita ini sudah terkena najis besar. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau badan kita tersentuh oleh najis dari anjing, ya, ada beberapa ulama berbeda pendapat. Ini perlu anak-anakku pahami, ya. Jadi boleh dengan dicuci sampai bersih, sampai kita yakin bahwa sudah tidak ada lagi. Ada juga yang menganjurkan disikat, ya, lalu disabuni dan macam-macamnya. Sepanjang ibu mengetahui hal ini, cukup disiram dengan bersih dengan keyakinan kalau badan kita sudah hilang dari najis anjing, ya. Paham anak-anakku sekalian tentang najis ini? Nah, yang lain lagi tentang najis mughallaza ini, najis berat ini, apabila anjing, ya, kadang ada anjing yang memang barangkali ada yang pelihara di sekitar kita masuk di dalam rumah kita, terus menjilat dari tempat makanan yang ada di dalam rumah. Inilah yang disebut barang bejana, ya, barang yang ada di dalam dapur. Contohnya apa? Piring. Apalagi? Yang di belakang ngomong dong, ya. Yang di belakang. Gelas, panci. Oke, bagus sekali. Iya, bagus. Jadi perhatikan ya, Ibu jelaskan tentang barang bejana ini. Apabila disentuh oleh anjing, baik dia makan di situ ataukah dia sentuh, ya, lewat kulitnya, pakai apanya, ke ekornya kah, ya, dari barang bejana yang ada di dapur, salah satunya, ya, pastinya. Cara membersihkannya, kita mengambil tanah yang paling bersih dan kita lihat sekitarnya tidak ada kotoran binatang, ya. Atau kalau kita mau lebih amannya, tanah itu kita keruk dulu di bagian dasarnya, ya, bagian dasarnya. Baru kita ambil tanahnya, kita gosokkan ke dalam ke piring yang terkena jilatan anjing tersebut, digosok sekitar piring tersebut dengan tanah 1 kali, kemudian kita cuci dengan air 6 kali, ya. Jadi kenapa harus air 6 kali? Inilah sunnah Nabi yang menganjurkan mencuci sampai 6 kali. 1 kali tanah, 6 kali air. Oke? Jadi sudah paham cara mensucikan dari najis sedang, najis berat. Maaf anak-anakku, ya, najis berat, ya. Jadi ada 3, ya. Nah, coba diperhatikan Ibu kembali. Jadi ada 3 najis, ya, yang bisa menghalangi kita untuk tidak diperbolehkan sholat sebelum dibersihkan, ya. Jadi najis muhaffafah, najis mutawassitah itu bisa aman saja wudhu kita, ya, asal sudah kita bersihkan sesuai dengan cara-caranya, ya. Oke. Inilah najis, ya, najis yang berasal dari tubuh kita sendiri, ya. Najis ini jadi baik, ada yang mau bertanya tentang tahara ini? Iya, silahkan anakku. Siapa? Ru'ya, Bu Guru. Ru'ya, silahkan anak cantikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam barakallah. Guru, saya mau bertanya Bu. mengenai Nak. binatang babi. Iya. Misalnya saya disentuh oleh babi, apakah itu termasuk najis, Bu Guru? Masya Allah. Ya, jelas.
Karena babi itu seluruh tubuhnya najis. Bagaimana cara membersihkannya? Tidak ada salahnya kita mengikuti cara membersihkan dari jilatan anjing, ya. Sudah paham anakku Ruya? Paham Ibu Guru. Amin. Ya, ada lagi? Iya. Ya, siapa? Jumiati, ya silahkan. Anak cantik. Bu, kenapa itu beda bayi laki-laki dengan bayi perempuan najisnya, Bu Guru? Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya, anak soleha. Ya, begini ya Bu, begini ya, nakku sekalian. Kalau bayi laki-laki, menurut hadis ya, menurut hadis, kalau bayi laki-laki itu dulu di zaman Rasulullah, bayi yang digemari oleh Rasulullah dan digemari oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Mengingat bayi laki-laki itu adalah keturunan dari mereka, membawa keturunan nasab mereka, ya. Dan bayi laki-laki itu boleh ditanyakan sama ibunya nanti setelah pulang sekolah, apa rasanya di saat dihamilkan kita dengan kakak kita atau adik kita yang perempuan. Itu beda rasanya. Kalau bayi laki-laki itu berat pembawaannya, dan di saat dilahirkan juga berat ketimbang anak perempuan, ya. Jadi bayi laki-laki itu diberatkan di saat dihamilkan, dan bayi laki-laki itu sangat kuat di saat menyusui, memberatkan ibunya. Makanya Allah meringankan dari najis kencingnya jadi najis ringan. Paham? Ya. Dan perempuan, ya, perempuan ringan bawaannya di saat dihamilkan, dan sebagian barangkali ya. Tapi bisa ditanyakan sama ibunya. Kalau kita punya adik cewek atau cowok, suruh ibunya perbandingkan di saat dihamilkan dan di saat menyusui, ya. Kalau bayi perempuan ringan bawaannya di saat dihamilkan, di saat disusui kadang-kadang sangat ringan. Makanya najis kencingnya itu disedangkan. Paham? Bagaimana? Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya? Ada Bu Guru. Ya. Siapa lagi? Saya Siti Nur. Oh, Masya Allah, Siti Nur, anak soleha. Silahkan. Ya. Diumpamakan Bu Guru kalau ada Loh, kok dari suaranya ya? Coba dibesarkan suaranya, nak. dinyalakan Siti Nur. Ya. Bagaimana? Suaranya Siti Nur Bu Guru tidak kedengaran. Iya, suaranya Siti Nur kenapa, nak? Lagi flu ya? Oh, ya. Nah, ya, silahkan. Ya. Kalau ada toke, biasa ada toke tidak dilihat, langsung ada ditutupi sujadah. Apa itu? Siapa Kak? Itu toke Bu Guru. Tai toke. Ada yang bisa bantu temannya untuk menjelaskan sama ibu? Apa maksudnya teman tak? Aduh, tai toke ya. Ya. Oke. Ye. Satu tidak. Suaranya. Ya, najisnya. Oh, oke. Baiklah anak-anakku. Coba perhatikan ya, ibu jelaskan. Nah, tai binatang yang ada hidup di dalam rumah kita itu termasuk binatang kotorannya itu najis ringan. Baik dari cicak, nyamuk, lalat, tikus, kucing, ya. Itu semua kotorannya najis ringan. Tidak membatalkan uduk setelah kita mencuci yang terkena oleh kotoran binatang tersebut, ya. Nah, najis yang hidup dalam rumah ya, itu termasuk najis ringan. Kita bisa bayangkan ya bagaimana busuknya tai cicak, kotoran cicak. Nah, bila kena kudung kita cukup yang terkena saja yang dicuci, ya. Nah, sudah mengerti, alhamdulillah. Oke, jadi ibu lanjutkan lagi sebentar ya, bertanya lagi. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita masih mengenai tahara, ya. Jadi ibu tanya lagi, apa artinya tahara? Coba.
ayatnya? Suci, Bu. Ya, oh bersuci. Ya, tahara artinya bersuci. Jadi sudah tadi Ibu jelaskan tentang tahara itu, ya. Artinya mensucikan diri kita dari najis dan hadas. Tahara meliput dua hal, ya. Meliput dua hal. Tahara yaitu hal yang pertama, tahara dari najis, ya, dan tahara dari hadas. Tahara dari najis sudah Ibu jelaskan pada awal pertemuan kita, ya. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada tahara hadas. Nah, tahara hadas, ya. Tahara hadas, ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan, hadas itu kondisi tubuh anak-anakku semua, ya, yang tidak suci. Contohnya kita habis haid, ya, maaf bagi siswaku yang cowok, ya. Nah, jadi yang perempuan jika sudah mendapatkan menstruasi, ibunya yang sudah melahirkan atau nifas, ya. Nah, jadi bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah. Dalam keadaan demikian, kita lagi haid, lagi habis mimpi basah bagi laki-laki, kondisi tubuh kita berhadas namanya. Bagaimana cara mensucikannya? Orang yang berhadas, tubuh kita ini yang tidak suci, yang tidak bersih, dengan cara mandi wajib, ya. Nah, jika anak-anakku sudah haid, ya, sudah lepas haid, ya, maka wajib mandi wajib atau mandi besar, ya. Caranya bagaimana? Sama dengan rentetan wudu, ya. Cuma ada beberapa hal yang membedakan. Insya Allah nanti kita akan praktekkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Begitu juga termasuk mandi besar bagi mayat, ya, orang meninggal, ya, dimandikan itu dimandi bersihkan, ya. Ada yang mau bertanya tentang hadas? Ya, Bu. Ya. Yang lain lagi, ya. Ya. Ruqyah, Bu Guru. Ya, silahkan Ruqyah, anak soleh, soleha. Bu Guru, kalau saya misalnya buang angin, Bu Guru, apakah saya harus berwudu, Bu Guru, baru sholat? Masya Allah. Atau tidak usah, Bu Guru? Seperti yang Ibu sudah jelaskan, yang keluar dari dalam celana, yang ada dalam tubuh kita yang ditutupi oleh celana, apabila ada yang keluar, baik yang halus, yang berangin, berair, padat, semuanya membatalkan wudu kita, ya. Semuanya membatalkan wudu. Jika wudu batal, tentu dia apa, anak Ruya? Tentu kembali berwudu, oke? Nah, iya. Nah, itu yang membatalkan wudu kita. Jika kita tidak berwudu, maka otomatis sholat kita tidak sempurna. Ibu tidak mau bilang tidak sah, ya. Yang mensahkan sholat kita hanya Allah, yang tahu sah atau tidaknya, ya. Iya. Apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, baik. Alhamdulillah. Baiklah. Kalau begitu, sekarang Ibu bagi kelompok, ya, kerja tugas di sekolah, ya. Dalam beberapa menit kalian bisa menyelesaikannya, kemudian diskusikan. Setelah didiskusikan, kita kembali mempresentasikan setiap kelompok, ya. Jadi inilah tugas yang Ibu berikan. Anak-anakku terbagi 3 sesuai dengan kelompoknya yang sudah diatur dari awal, ya. Terbagi 3. Jadi setiap kelompok membahas masalah 3 najis yang Ibu sebutkan dan memberikan contoh sesuai kenyataan yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebentar kalian mempresentasikan di depan teman kalian, ya. Oke? Jadi baiklah anak-anakku sekalian, sambil kalian kerja tugas yang Ibu berikan, Ibu menyampaikan kesimpulan dari pelajaran
kita pada pagi hari ini tentang tahara. Tahara adalah mensucikan diri kita dari kotoran, najis dan hadas. Sehingga dengan adanya membersihkan maka kita terbebas dari najis tersebut dan bisa kita melakukan aktivitas ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadas, kondisi tubuh kita yang tidak suci disebabkan kita sudah haid, sudah mimpi basah, ya, dan masih ada lagi tanda kutip yang dilakukan oleh orang tua kita, ya, itu ya yang harus mandi wajib, ya. Kemudian dengan adanya membersihkan ini, agama Islam mengajar kita, menuntun kita untuk melakukan selalu yang namanya kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari apa? An-nazafatu minal iman atau at-tuhuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tentu kita umat Islam yang mempunyai jiwa keimanan pasti senang yang namanya bersih. Lewat tahara anak-anakku sekalian, kita selalu menjaga kondisi tubuh kita selalu dalam keadaan bersih. Dengan bersih kita maka merasakan namanya nyamannya, nikmatnya hidup dalam bersih, ya. Oke. Sambil tugasnya dikerjakan, Ibu pamit dulu untuk ke kantor, ya. Karena ada tugas yang Ibu harus kerjakan di kantor sambil dikerjakan, ya. Baiklah, insya Allah tugasnya nanti dikumpul sama ketua kelasnya dan dibawakan Ibu di kantor, ya. Cukup sekian pertemuan kita. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan diberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.